Tapi memang ada hikmahnya seperti itu. Kita nggak terlalu menghitung-hitung berapa hari lagi. Tetapi memang kalau buat saya secara pribadi itu penting kita mengetahui udah berapa kali kita berpuasa. Dan malam ini malam yang keberapa. Karena apa? Para pemburu Lailatul Qadar tentu mereka harus sigap ketika telah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi ente harus tahu nih, sekarang ini udah masuk 10 hari terakhir atau belum. Karena apa? Ketika ente mendapati Ramadan di 10 hari yang terakhir, maka ikat pinggangnya harus dikencangkan kalau kata Nabi. Artinya apa? Jangan banyak makan ente. Karena apa? Kalau kita udah banyak makan, kekenyangan, pengennya rebahan. Nah kalau udah kayak gitu efeknya, sholat tarawih jadi malas, ibadah-ibadah lagi jadi malas. Ya, jadi insya Allah sahabat, kalau menurut perhitungan saya, kita sudah memasuki 10 hari di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Itu. Saya mudah-mudahan hitungannya benar. Salah juga. Iya. Jadi kita para pemburu Lailatul Qadar ini harus waspada, jangan sampai kelewat. Terutama ketika kita berada di malam-malam terakhir di 10 hari di bulan suci Ramadan. Karena keberkahan di bulan suci di malam Lailatul Qadar itu luar biasa. Kalau kita beribadah pada malam itu dan ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, itu sama juga kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun nih. Karena umur kita belum tentu nyampe segitu. Iya, Mas. Iya, ibadah gitu diterima pada malam hari itu luar biasa. Ketika itu zikir itu diterima, misalnya sholawat Nabi, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sama juga bersolawat 83 tahun, bayangin itu. Masya Allah. Bingung itu ya, Mas. Hah? Nah itu, kalau itu bingung, itulah rahmat dan keagungan Allah. Ya, jadi Allah tuh nggak pernah menyia-nyiakan amal ibadah hambanya. Masya Allah. Iya, apalagi ente baca Quran, ente berzikir, ente berzakat, berinfak dan lain sebagainya. Itu keutamaan yang luar biasa. Ya makanya kita harus tahu nih, ini malam keberapa ini? Iya, ya. Biar apa? Biar kita termotivasi. Wah, ini udah 10 hari terakhir nih. Gitu. Yang jelas kita tetap fokus dengan tujuan hidup kita sebagai hamba Allah untuk beribadah dan menyembahnya kepada Allah. Udah seperti itu. Apapun yang ada jadikan sebagai ujian dan motivasi kita dalam rangka dekat dengan Allah. Iya. Jadi sebenarnya semuanya itu tergantung dari kacamata mana kita mau melihat. Apalagi kalau disumberkan semua bencana yang ada di muka bumi itu nggak akan terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Betul, izin Allah. Sebagai apa? Kalau kita sebagai hamba Allah, musibah yang ada adalah ujian bagi kita. Tetapi bagi mereka manusia yang kufur, yang ingkar dan bermaksiat kepada Allah, Allah jadikan itu semua sebagai azab. Jadi musibah yang ada, musibah alam yang ada di alam kita ini tergantung manusianya. Bisa sebagai azab yang Allah berikan, bisa sebagai ujian yang Allah berikan, dan bisa sebagai teguran yang Allah berikan. Tergantung diri kita. Kalau kita sebagai hamba Allah, kita selalu taat kepada Allah, berbakti kepada Allah. Ketika Allah memberikan ujian, memberikan satu musibah, itu adalah ujian buat kita. Mampu nggak kita menjalani dengan sabar? Tapi ketika segala musibah Allah berikan kepada hambanya yang kufur, hambanya yang ingkar, yang durhaka, itu bukan ujian. Salah kalau misalnya ada orang mabok, ente gimana keadaan ente? Nggak tahu nih, Allah ujiannya terus nih. Ente bukan mabok, ngaku diuji sama Allah. Itu azab. Atau bisa sebagai teguran. Bukan ujian. Ujian itu hanya diberikan kepada orang yang sekolah. Ini sekolahnya. Jadi kalau kita jauh dari Allah, kita sering melanggar aturan-aturan Allah, ketika terjadi musibah, bukan ujian, tapi Allah tegur kita. Makanya cepat perbaiki diri. Introspeksi, ada kesalahan apa ini saya? Sehingga ada musibah seperti ini. Introspeksi diri. Ketika kita dapat, oh ternyata ada kesalahanku kemarin. Iya. Ternyata kemarin bikin kopi hitam, kopi ini
Kurang gula. Salah. kurang gula. Nggak boleh tapi begitu. Siap. Allah tegur. Ya Allah. Wah ini rezeki kok seret. Masya Allah. Ternyata Allah tegur kita. Itu. Tapi bagi mereka yang kufur kepada Allah, ingkar, durhaka, ya, durhaka ini benar-benar yang orang-orang kelompok-kelompok yang Allah laknat, Allah akan berikan azab kepada mereka. Jadi segala musibah yang ada itu tergantung orangnya. Orangnya sih Pak. Kembali kepada orang. Jangan ente merasa diuji sama Allah padahal ente gak belajar. Belajar enggak, sekolah main ujian aja ya. Sekolah kagak, kita ujian. Seperti itu. Manusia itu hidup punya tujuan. Ya, kita punya porsi, punya apa namanya, tempat-tempat yang telah Allah pilih dalam kehidupan kita. Dan kita harus melakukan sesuai dengan porsinya. Jangan semua pengen jadi ustadz. Nanti ngajarin siapa itu kalau semua jadi ustadz? Muridnya nggak ada ya. Guru semua. Lah, iya. Muridnya nggak ada. Iya. Jadi seperti itu. Apapun kedudukan kita. Kalau kita sebagai karyawan, jadilah karyawan yang muslim, karyawan yang beriman, yang mengamalkan apa yang Allah amanahkan, yang Allah telah wajibkan. Udah seperti itu. Kalau ente sebagai karyawan, kalau ente sebagai pekerja, posisikan semua seperti itu. Bahkan ketika seseorang menjadi seorang guru pun sama, posisikan seperti itu. Karena surga itu bukan dimiliki oleh para kiai, para ulama, para ustadz. Bukan mereka aja. Banyak dari kalangan fakir miskin, mereka masuk ke surga karena kesabarannya. Banyak dari orang-orang kaya yang punya usaha, mereka masuk surga karena apa? Karena kedermawanannya. Jadi banyak sebenarnya pintu-pintu surga. Karena apa? Manusia itu makhluk sosial, yang kita nggak punya, yang kita nggak mungkin berada dalam satu keadaan semua. Nggak ada orang kaya kalau di lingkungan itu nggak memiliki orang miskin. Begitu juga sebaliknya, nggak ada orang miskin kalau di lingkungan itu nggak ada orang kaya. Jadinya adanya kemiskinan karena ada yang kaya. Begitu juga sebaliknya, ada yang kaya karena ada yang miskin. Gimana satu RT nih, Pasang orang kaya semua. Gimana itu jadinya? Nggak ada itu sebenarnya. kerja bagian. Ya jadi seperti itu. Kita mencoba mensyukuri. Intinya sih seperti itu. Apa yang Allah berikan, takdir apa yang telah Allah berikan kepada kita, syukuri itu semua. Apapun status kita, apapun itu, apapun itu. Cuman terkadang keinginan nafsu itu yang luar biasa. Ketika kita nggak punya duit, kayak ini ngelihat orang punya duit enak bener. Ya. Aduh. Kita cuma punya motor nih, ngelihat orang naik mobil itu enak bener. Betul kan? Iya betul. Begitu orang yang punya mobil nih, ngelihat orang naik pesawat enak bener. Nanti nggak ngelihat tuh yang dibawain tuh. Pajar sudah Pak. Ngeliatnya di atas tuh. Banyak keluh tuh, bersepeda itu banyak keluh gitu. Aduh enak kalau punya motor pi, nggak capek betul. Punya motor betul. Tapi ketika melewati pejalan kaki juga berkata sama. Aduh betapa enaknya dia punya sepeda. Kemana-mana tidak seperti saya yang jalan kaki. Bersyukur. Ngeluh dia terhadap kehidupannya dia. Nggak taunya ngelewatin orang yang didorong pakai kursi roda. Dia juga berkata sama. Aduh enak bener bisa jalan. Saya cuma duduk di mana-mana diantar. Pasti akan seperti itu. Sama orang yang koma, yang lumpuh, yang cuma bisa menggerakkan itu. Bersyukur ente cuma udah bisa naik kursi roda, kita cuma berbaring dong di tempat tidur. Kunci syukur maksudnya. Kuncinya syukur. Hati-hati dengan keinginan, dan sahabat harus ketahui tarbiyah Allah dengan bulan puasa ini untuk mengendalikan hawa nafsu dan keinginan kita. Hikmah puasa itu seperti itu. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu, keinginan-keinginan kita. Dibuktikan ketika coba itu jam 5 atau ke pasar. Pengen ini, pengen itu, segala macam diingin. Kalau ada duit diborong semua. Lapar ya Pak. Iya, kalau perlu orang lain nggak kebagian, buat saya semua. Tapi begitu azan maghrib, seteguk, dua teguk,
secomot dua comot hilang lapar dan haus, akhirnya menjadi mubazir. Itulah keinginan kita terhadap dunia. Pengen ini, pengen punya ini, pengen punya itu. Setelah punya, bingung kan gitu. Mau diapain ini? Coba orang yang punya mobil lebih dari 3 gitu. Apa dia bisa menikmati itu semua? Enggak. Kecuali cuma buat bangga-banggaan. Betul Pak Ustadz. Jadi Islam dengan Allah berikan kita bulan Ramadan ini untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita. Jangan sampai kita terjebak oleh hawa nafsu, oleh keinginan kita yang pada akhirnya akan melalaikan diri kita untuk menggapai kehidupan akhirat penuh dengan kebahagiaan.